23 Maret 1993, pukul 8 malam lewat 15 menit, 21 penambang sedang turun menaiki lift yang diberi nama Mary Ann. Bersiap menjalani shift malam mereka. Perjalanan lift lancar sampai tiba-tiba lantai mulai bergetar dan sangkar itu berhenti. Para pria itu saling bertukar pandang. Resi Erasmus, penambang tua berambut perak, mengatakan agar semuanya tetap tenang. Mary Ann akan segera bergerak. Tapi Mario Cockrell, rekan kerjanya yang lebih muda, tidak begitu optimis. Sepertinya dia baru saja mendengar bunyi aneh, seolah-olah astaga, tali baja yang besar menumpuk di atap lift tepat di atas kepala mereka. Dan derek yang menurunkan lift, tunggu, kenapa masih berputar? Ada yang menghambat perjalanan turun mereka. Kabel-kabel di atap tidak cukup kuat untuk menahan mereka. Getaran sekecil apapun dari dalam bisa membuat mereka terjun bebas. Lift itu tergantung 610 meter dari dasar. Itu setinggi 2 menara Eiffel. Dan tidak ada yang bisa menghentikan terjun bebas itu. Mario mendorong Resi dengan bahunya dan membuka paksa pintu Mary Ann. Mario itu kuat dan banyak akalnya. Dia kehilangan ayahnya saat baru berusia 12 tahun dan harus belajar bertahan hidup dan mengurus 10 saudara lelaki dan perempuannya serta dirinya sendiri. Selama masa remajanya, dia sering pergi berburu dengan teman-temannya dari suku San hanya dengan busur dan anak panah buatan tangan. Kemudian, Mario menjadi pelatih khusus tinju amatir. Tak lama kemudian dia bertemu Connie, seorang wanita Belgia dan calon istrinya. Mario hanya ingin memiliki sebidang tanah tempat dia bisa tinggal dengan Connie dan kedua putra mereka. Dia langsung menabung untuk mewujudkan impiannya setelah memperoleh pekerjaan di pertambangan itu. Dan lihat dia sekarang, sedang berdiri dan menatap pintu lift yang terbuka. Ada jurang mengerikan selebar 1,5 meter lebih antara Mary Ann dengan dinding di depan mereka. Di sebelah kirinya, dia melihat sedikit ruang terbuka dengan deretan 6 terowongan berdampingan. Lubang ini dipakai oleh lift-lift lainnya. Para penambang itu beruntung karena lift mereka berhenti pas di ketinggian yang sama dengan balok tulangan horizontal dan langkan tempat orang bisa berdiri. Tapi, masih ada lubang gelap menakutkan yang harus mereka seberangi. Mario melangkah keluar. Sekitar setengah jalan mengelilingi lift, dia menendang jatuh kerikil. Hening. Tidak ada bunyi kerikil yang menghantam dasar. Dia melihat pipa-pipa vertikal di luar balok. Lubang itu seperti tak berdasar, tapi dikelilingi oleh balok silang setiap 3 meter. Dan setiap 60 meter, ada peron berlampu yang mengarah menuju tambang. Tapi saat itu malam, tak ada orang yang bisa menolong para penambang itu sendirian. Tiba-tiba, semuanya mulai bergetar. Bunyinya seperti kereta di kejauhan. Ada sesuatu yang mendekat dan apapun itu, bunyinya makin lama makin keras. Lalu Mario sadar, sangkar nomor 6 yang mengangkut sejumlah besar kerikil campuran semen sedang jatuh menuruni terowongan. Kemungkinan sangkar itu akan tersangkut di kabel di atap lift mereka dan menyeret Marian turun. Mario ketakutan, tapi tidak ada waktu untuk panik. Dia melihat sekeliling lagi, sekitar 10 meter di bawah lift ada stasiun untuk level 37. Itu artinya 1120 meter di bawah permukaan tanah. Ada telepon dan tombol darurat. Seseorang bisa menolong kami. Berbagai pikiran melintas di kepala Mario. Tapi bagaimana caranya ke sana? Apa bisa lewat pipa-pipa vertikal itu? Pipa itu agak terlalu besar untuk digenggam, tapi ada pipa air baja galvanis yang lebih kecil. Dia meraihnya, menarik napas dalam, dan turun. Mendadak, pipa itu melengkung dan menjauhi dinding. Mario sangat ketakutan. Tapi sesaat kemudian, dia mencapai tempat pipa yang lebih aman. Akhirnya, dia sampai ke titik itu. Tapi masih ada 1,5 meter lagi antara dirinya dengan telepon itu. Dia meloncat dan meraih pipa pembuangan di sisi lain. Berhasil, dia pun menarik dirinya ke depan. Didengarnya para penambang berteriak. Sangkar 6 makin mendekat. Cepat, itu alarmnya di dalam kotak merah. Mario menghantam kaca dengan tinjunya dan menekan tombolnya. Dia mengangkat gagang telepon. Sekarang dia sedang berbicara dengan pengawas lift, memintanya untuk tidak menggerakkan apapun. "Tahan remnya!" teriaknya. Lalu dia kembali ke lift dengan cara yang sama seperti saat turun tadi. Teman-temannya ketakutan sekaligus terkejut melihatnya. "Sudah aman, kalian bisa turun, semuanya sudah dihentikan," katanya. Tapi mereka masih membeku karena takut. Dia mengambil kantong sandwich dan meminta mereka mengikutinya menuruni pipa sekali lagi. Lalu dia berhenti. Rel pemandu vertikal lift terpelintir. Astaga,
Mereka cuma mengandalkan beberapa sekrup dan logam goyah setipis 2,5 senti saja. Sejak saat itu, bernapas saja berbahaya. Orang-orang masih terlalu takut untuk bergerak. Maka Mario memilih seorang penambang bertubuh kecil dan mendorong menuju pipa. Keadaan darurat, semua orang harus pergi secepat mungkin. Mario menarik lelaki itu dari langkan. Dia ketakutan, tapi setelah mereka hampir jatuh, dia meraih pipa itu. Saat mereka mendarat, Mario harus memikirkan cara menyeberangi jurang. Penambang itu takut meloncat. Maka Mario meraihnya, meneriakkan perintah kepada teman-temannya. "Lepaskan pipanya!" Saat mereka berayun melintasi celah, Mario melemparkan penambang itu ke peron. Di saat yang sama, dia pakai momentum itu untuk mengayunkan dirinya dan kembali ke teman-temannya yang lain. Kedua tangannya kotor dan luka, tapi mereka harus bergerak. Penambang berikutnya agak berat, maka Mario harus memikirkan cara lain agar dia sampai di sisi aman. Trik ruang bar, yaitu dengan meletakkan tumitnya di atas sebuah kursi dan tubuhnya di kursi lain, lalu menjadikan tubuhnya jembatan. Orang-orang kemudian berdiri di atas perutnya, dan dia sering dapat hadiah karena itu. Ya, tapi kali ini gak begitu seru sih. Ditambah lagi alih-alih kursi di bawah mereka ada jurang tak terbatas. Tapi mereka harus melakukannya, tak ada pilihan lain. Dia merentangkan diri di atas lubang dan menjadi jembatan manusia. Awalnya si penambang tidak mau menyeberang, tapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih banyak lagi. Dia melangkah ragu, lalu bergegas menyeberangi Mario. 2 orang berhasil menyeberang. Saat yang lain melihat trik ini berhasil, mereka lebih yakin untuk melakukannya. Satu demi satu, mereka turun dan menyeberangi tubuh teman mereka yang luar biasa kuat untuk sampai di sisi aman. Tak lama kemudian, 13 orang selamat. Mario sudah memanjat naik turun 16 kali dan dia mulai kehabisan tenaga. Lengannya sakit dan gemetar. Dia menutup mata dan ingin berhenti untuk mengambil napas, tapi teman-temannya butuh dia. Dikumpulkannya tekad terakhirnya dan memanjat beberapa kali lagi untuk menolong orang lain menyeberang. Reisi adalah orang terakhir. Dia ketakutan, tapi masih memaksa diri untuk naik di atas bahu Mario. Mereka turun, dan tiba-tiba Mario tergelincir untuk pertama kalinya malam itu. Ya ampun, genggamannya menggendur, tapi syukurlah sepatu bootnya menghantam balok silang dan mereka turun dengan aman. Reisi menyaksikan Mario menjadikan tubuhnya jembatan untuk terakhir kali malam itu. Dengan yakin dia menyeberang, sementara para penambang lain menunggu. Mereka menarik Reisi dan Mario dan mulai menangis serta berteriak. Mereka selamat. Mimpi buruk itu berakhir. Berkat Mario, mereka melakukan hal yang mustahil. Dan Mario sangat kesakitan. Saat memecahkan kotak merah untuk memencet tombol alarm, salah satu tulang tangannya patah. Tapi karena keadaan, tidak ada waktu untuk memikirkan rasa sakitnya. Dia pun mengangkat gagang telepon itu lagi dan memberitahu pengawas bahwa mereka selamat. Para insinyur dan manajer pertambangan bergerak menolong mereka. Rasanya Mary Ann macet sejak berminggu-minggu lalu. Tapi seluruh perjuangan itu hanya berlangsung selama 2 jam. Ini adalah pengalaman menakutkan. Skenario terburuk masih di depan matanya. Tapi akhirnya mereka semua selamat. Mario mengambil kantong sandwichnya dan mengeluarkan termos. Mau teh teman-teman?